Ulin. Iya Pak, pagi. Nah ini sedang aktivitas apa Pak Ulin? Nah ini alhamdulillah jam kosong Pak. Ini kan diisi guru mapel lain, guru kelas. Oke. Pripun Pak, ada apa ini? Ini mengganggu mengganggu waktunya ndak? Oh enggak Pak. Udah, beri mawon langsung pinara, santai-santai. Pripun, ada apa ini? Oke. Terima kasih. Nah, sedang santai kan bisa ngobrol-ngobrol sebentar Pak ya? Iya Pak, lama juga ada apa-apa Pak, santai pokoknya. Oke, siap. Gini loh Pak Ulin, mau yang udoroso, mau apa ya ibaratnya, ya sedikit bicaralah tentang ini loh, sedang mengalami suatu hal ya hubungannya sama siswa. Iya Pak. Tapi kan tetap menjadi pikiran saya Pak, karena kan tanggung jawab kita ke anak, ke siswa kan harus ada seperti itu. Iya. Nah, gini, saya tuh punya anak di kelas itu, satu anak lah. Itu memang gimana ya, agak susah untuk masuk sekolah. Sudah sering kita apa ya namanya, tetapi ya masih sama seperti itu. Orang tuanya pun sudah kita panggil, cuman ya seperti tadi, masih belum mempan, masih benda, belum ada perubahan. Sehingga berangkat sekolah seperti itu Pak ya. Tuh, jadi saya bingung ini, kan juga ini mau kenaikan kelas kan nanti secara absensi. Nah itu yang repot, secara absensi kan pasti ditanyakan ini nanti juga. Kalau dia jarang masuk kan akhirnya ini pelajarannya tertinggal, ulangannya tertinggal, nilainya juga akhirnya kan banyak yang kurang. Jadi pasti nanti akan ditanyakan sama guru-guru ini antara naik dan tidak. Nah ini loh yang menjadi kebingungan saya di sini. Ibaratnya sudah kehabisan akal, kehabisan cara ini Pak. Itu nggak berangkatnya karena sakit atau izin kenapa Pak? Apa tanpa ada izin sama sekali ya? Tanpa ada izin lebih banyaknya. Kalaupun izin itu izinnya tanpa izinnya itu kadang izinnya nggak jelas. Berarti apa ini? Jadi ada anak itu nggak berangkat sekolah, sering lah. Kadang yang memberi izin, kadang izinnya itu juga tidak jelas seperti itu. Gitu. Memang seringnya itu tanpa izin, jadi bolos. Kalau ada izin itu izinnya meragukan suratnya. Terus kadang kalau ada suratnya itu teman-temannya pada bilang, "Loh Pak, tadi ketemu di jalan kok, tapi Pak ternyata enggak sampai sekolahan." Seperti itu. Udah agak bingung ini. Orang tua sudah dipanggil Pak ya itu tentunya. Ya, dipanggil sudah, kemudian saya datang ke rumahnya juga sudah. Ya itu tadi, orang tuanya pun ternyata tahu kalau anaknya itu hari-hari tertentu memang tidak masuk. Tapi anaknya memang seringnya anaknya kalau enggak masuk itu di rumah. Itu enggak main enggak. Kalau pas itu entah kalau yang ini ya, yang laporan dari anak loh tadi ketemu di jalan, nah itu saya kurang paham. Cuman seringnya itu memang tidak masuk di rumah anaknya. Jadi itu anaknya sering nggak masuk, izinnya nggak jelas, sudah dipanggil juga seperti itu ya Pak. Sudah ditemukan kedua orang tuanya juga seperti itu. Kira-kira Pak, Bapak ini mempunyai ide-ide kan? Biar anak itu nanti ada perubahan lah katakanlah seperti itu. Ide-ide apa? Kalau ide itu saya punya ide. Saya itu punya ide. Cuman ide ini memang ya agak gimana ya saya itu.
masih maju mundur karena ide saya ini ya apa itu namanya melibatkan banyak orang sih. Karena kan sudah saya jalan sendiri bersama guru BK jalan sendiri itu kok belum ada perubahan. Terus saya punya ide bagaimana ya kalau melibatkan banyak orang, termasuk rekan-rekan guru sama teman-temannya di kelas seperti itu. Ah, itu mau dibuat seperti apa itu Pak rencananya itu? Nah, kalau boleh saya tahu ya itu. Nah gitu, rencana saya gini, saya dan guru BK nanti mendorong masuk. Jika anak itu sudah masuk, nanti dari guru-guru dan juga teman-teman di kelasnya itu memberikan semacam dorongan penyemangat agar anak itu apa itu namanya biar lebih semangat termotivasi untuk sekolah yang pastinya biar berangkat terus Pak seperti itu. Keren itu Pak. Jadi nanti panjenengan berkolaborasi ya dengan semua warga sekolah, ada guru BK, ada kepala sekolah juga. Betul, iya. Nanti ada teman-temannya juga Pak diikutkan apa enggak itu teman-teman? Iya, ini juga nanti teman-temannya dalam satu kelas atau mungkin teman-teman akrabnya yang beda kelas mungkin kita minta bantuan juga agar mensupport dia, memberikan motivasi seperti itu biar apa ya dia menjadi seolah-olah kan kalau dia masuk tidak merasa tertinggal sendiri. Kemudian nanti kalau si anak itu meminta bantuan catatan atau apa yang tertinggal kan dipinjemi seperti itu. Ya intinya jangan seperti dibeda-bedakan. Wah, nggak tahu melebu, nggak tahu berangkat dan sebagainya. Keren itu Pak. Terus Pak, kalau rencananya seperti itu nanti dilaksanakan bersama-sama, kira-kira komitmen panjenengan itu nanti seperti apa Pak? Biar anak ini semangat lah berangkat sekolah. Ya komitmen saya sih ya tadi pertama kan melaksanakan rencana saya. Yang kedua komitmen saya itu komunikasi dengan orang-orang yang nanti membantu saya seperti rekan guru, teman-teman si anak tersebut. Jadi komunikasi saya kepada mereka biar intens. Selain itu juga komitmen saya itu ya intinya mengawal anak tersebut seperti itu Pak. Jadi ya rencana saya seperti itu melaksanakan komunikasi kemudian mengawal anak tersebut biar benar-benar dia itu masuk sekolah dengan rajin karena saya merasa anak itu memang ini ya Pak motivasi belajarnya itu kurang Pak ya. Iya, motivasi belajar, motivasi sekolahnya itu kurang. Kalau nakalnya sih enggak, bandelnya enggak, cuman ya itu tadi mungkin sudah terbawa suasana yang males, enggak ada semangat itu mungkin. Enggak berangkat sekolah seperti itu. Nah itu, saya tanya sama guru-guru sama temannya pun tidak ada masalah yang artinya masalah komunikasi enggak ada. Cuman memang anaknya memang agak pendiam. Di rumah pun sama, anaknya saya tanya juga tidak apa-apa, hanya senyum-senyum, bilang malas kan gitu. Iya Pak, itu nanti kalau sudah komitmen seperti itu nanti terus dieksekusi, dilaksanakan dengan baik. Nah, semoga ada perubahan lah untuk anak didik tersebut sehingga dia mau berangkat sekolah, sehingga cita-cita dia dapat terwujud. Mungkin ya tadi Pak seperti yang Bapak aturke bahwa memang motivasinya itu dari keluarga mungkin kurang. Oleh karena itu ya anak itu harus berangkat biar baik lagi Pak. Betul Pak. Ya itu tadi ya saya komitmen saya seperti tadi apa yang saya rencanakan tadi ya minta dukungannya Pak ya. Siap Pak. Walaupun ya demi anak didik kita semua lah biar anak itu tetap bisa belajar, punya motivasi untuk masa depan mereka. Karena kan juga kasihan lah. Mungkin anak kan tidak berpikir sampai jauh, tidak berpikir ke depan. Kalau dia sekarang malas, tidak punya motivasi ya, ke depannya mereka tidak berpikir sejauh itu. Ya paling tidak kita mengawal, mengantisipasi
kalau malas dia itu jangan sampai menjadi kebiasaan yang nantinya sampai dewasa. Merugikan dia di suatu saat Nah, nanti ya, Pak, ya. Iya, betul. Pak. Nggih. Jangan sampai anak itu nanti ya ibaratnya tidak bisa terwujud apa yang dia inginkan seperti itu. Nggih, Pak. Semoga sukses, Pak, nanti, Pak. Oke, terima kasih, minta dukungannya Pak ya. Nggih, Pak. Wah, cocok. Nah, juga malah mengganggu waktunya Pak Ulin ini. Wah, enggak, Pak, enggak. Santai mawon, enggak apa-apa ini. Ya, ibaratnya saling sharing, saling berbagi karena sudah beberapa cara saya gunakan tapi masih belum ada perubahan terhadap anak tersebut. Gitu, Nggih. Pak. Nanti dengan panjenengan koordinasi dengan melibatkan semua warga sekolah tadi, Pak. Kalau tadi kan mungkin, Pak, di awal kepala sekolah jalan sendiri, wali kelas jalan sendiri, terus guru BK jalan sendiri, siswa jalan sendiri, temannya maksudnya. Nah, itu memang tidak efektif mungkin. Tapi nanti kalau bersama-sama, tujuannya sama, nah mungkin ada perubahan lah. Pastinya saya yakin nanti ada perubahan karena dilakukan bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama. Iya, betul. Yang terpenting bagi saya kan bagaimana anak itu bisa lagi rajin, jangan sampai tertinggal. Ya demi masa depannya, kembali lagi kan kita berpikir sebagai guru kan masa depan anak seperti itu. Betul, Pak. Nggih. Apalagi kan program pemerintah kan 12 tahun wajib belajar itu kan, Pak. Jadi jangan sampai rasa malas anak itu nantinya membuat anak itu malah putus sekolahan juga, kasihan seperti itu. Betul. Masa depannya nanti tidak bagus lah. Kalau dia hanya senang sesaat, nggak berangkat, karena apa? Ternyata hanya kurang motivasi seperti itu. Betul. Ya seperti tadi, Pak. Ya memang apa ya? Ya tugas kita sebagai guru lah seperti itu, Pak. Nggih. Pastinya ya kita menjumpai siswa yang seperti ini. Seperti itu. Nggih. Gitu Pak Ulin. Nggih, Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih sarannya. Yes, pokoknya sukses selalu Pak nanti, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, kembali lagi demi anak didik kita semua, Pak. Iya, Pak. Senang, Pak, saya mendengar ini, Pak. Gitu Pak Ulin, monggo silakan melanjutkan aktivitas panjenengan. Saya juga coba ke kelas, kemudian sesegera mungkin saya tak merencanakan kegiatan tadi ke anak seperti itu. Langsung diagendakan itu, langsung dieksekusi Pak memang. Iya, nanti saya tak berkomunikasi dengan teman-teman dari teman-teman guru maupun teman-teman siswa tersebut. Nggih. Nonton Pak Ulin, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan. Waalaikumsalam. Pripun Pak Ulin? Apa kabarnya Pak Ulin? Kabarnya ini sih badannya sehat, tapi kemarin tidak bisa tidur itu Pak. Loh, kenapa kalau nggak bisa tidur itu Pak Ulin? Kan ini musim-musim hujan kan enaknya untuk tidur Pak. Iya Pak. Pak sampai nggak bisa tidur itu. Ya betul Pak. Ini loh Pak. Ini mau cerita-cerita tentang sekolah Pak yang ada di sekolah. Nggak apa-apa, ya. Tidak mengganggu Pak ya. Tidak ganggu, boleh, monggo Pak, silakan. Ini seperti ini loh Pak. Mungkin saya ini matur panjenengan, curhat pada panjenengan. Saya pengen nanti ada sebuah pencerahan, sebuah solusi Pak. Ini terkait di sekolah Pak. Kemarin itu kan ada supervisi Pak. Supervisi gimana Bapak kan tahu kalau saya itu kan guru PAI. Ya. Guru PAI dan saya kemarin itu kebetulan pas di supervisi pengawas itu datangnya dadakan, tidak diagendakan. Iya. Kak SD panjenengan enggak seperti itu. Dan memang seperti itu jadwal beliau. Tunjuk sana, tunjuk sini, ke sana, ke sini, sesukanya seperti itu. Biar tidak pilih kasih lah.
Nah, ketika beliau datang ke sekolahan saya, pada saat itu beliau menemui Pak Kepala Sekolah, saya ini ada di kelas pada saat itu, Pak, sedang mengajar di kelas 4 tentang praktek apa ini, bab, eee, apa ini, haid seperti itu. Bab haid saya beri tanda-tanda apa ini, haid itu seperti apa, terus bebersihnya itu, bersucinya itu seperti apa. Itu kan bisa saya menerangkan hal tersebut, Kak, materi materi tersebut. Nah, ketika saya menerapkan materi tersebut itu menggunakan yang namanya alat-alat atau media proyektor, Pak. Proyektor, saya menggunakan laptop yang apa ini, jelaskan kepada si siswa menggunakan PowerPoint, ada juga di situ videonya tentang tanda-tanda usia balik itu seperti apa, terus nanti kalau sucinya itu seperti apa, saya kasih videonya, Pak. Nah, pas pengawas itu ke situ, ulah adalah dia itu hanya mengamati 1 sampai 2 menit saja. Terus beliau keluar, terus saya dipanggil, itu saya di office itu saya dipanggil Pak Kepala Sekolah. "Pak Ulin, tadi ada Pak Pengawas PAI datang. Beliau tidak berkenan panjenengan mengajar tanpa menggunakan buku, menggunakan modul ajar." Waduh, seperti itu. "Wah, kamu Pak, ini apa ini? Tidak beraturan ajarnya, tidak sesuai dengan yang diharapkan, menyalahi ini." Seperti itu, Pak. Saya terus nggak bisa bagaimana ya, Pak, itu kan. Aduh, pusing saya, Pak. Oh, seperti itu ya, yang menyebabkan Pak Ulin nggak bisa tidur itu Nggih. karena ada pengawas tadi. Nggih, Pak. Saat Pak pengawasnya mungkin kebetulan lewat, panjenengan mungkin merasa, ya tadi itu ya, nggak bawa Buku. perangkat, nggak bawa bukunya itu, dan mungkin panjenengan berpikirnya kan, wah ini pengawasnya mungkin ngira saya itu ngajarnya sembarangan gitu ya. Nggih, betul, Pak. Nggih, paham, saya paham, nggih. Jadi yang menyebabkan Pak Ulin merasa ndak nyaman sampai nggak bisa tidur, mungkin ndak enak makan juga ini barangkali. Iya, Pak, kadang gitu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Karena kan saya mau apa ini, konfirmasi kepada beliau sudah nggak ada di situ, nggak ada di tempat. Sedangkan kan saya kalau masih di situ kan, saya bisa memberikan apa ini, bukti kalau saya itu iya, penjelasan apa ini, kalau saya itu mengerjakan sebelumnya itu membaca beberapa materi yang ada di LKS maupun di buku ajar yang ada di laptop maupun yang ada di perpus, habis itu saya rangkum, habis itu saya buatkan apa ini, modul, saya buatkan bahan ajar. Kalau saya nggak membuat ya saya cari di YouTube dan sebagainya. Tapi kan saya nggak bisa memperlihatkan yang ada di apa ini, di handphone saya. Seperti itu, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Nah, ini misal gini, Pak. Seandainya ini kan Pak pengawas masih di situ, kira-kira Pak Ulin yang akan dilakukan apa? Ini seandainya, Pak. Seandainya waktu itu Pak pengawas setelah melihat Pak Ulin ngajarnya kok enggak bawa buku. Setelah itu kan panjenengan dipanggil Pak Kepala tadi ya. Kira-kira misal Pak pengawasnya masih di situ, masih di ruang Bapak Kepala Sekolah, kira-kira Pak Ulin mau apa yang dilakukan? Kalau Bapak pengawas masih di situ, sedang di ruangan dengan Pak Kepala Sekolah mungkin, itu nanti saya akan memperlihatkan apa ini, kalau saya itu mengerjakan atau membuat yang namanya modul, RPP dan sebagainya, itu yang ada di laptop saya perlihatkan, yang ada di handphone saya juga nanti saya perlihatkan. Karena saya di kelas itu biasanya memang hanya bawa laptop sama handphone, terus saya siapkan proyektor sama sound. Biasanya seperti itu, Pak. Nah, akhirnya saya perlihatkan seperti itu. Tapi
Gimana nggih, beliau tadi kan berpesan kepada Pak Kepala Sekolah bahwa tadi saya ngajarnya nggak pakai buku, tanpa tanpa perencanaan yang tepat. Padahal saya sudah, tapi ada di handphone, seperti itu, Pak. Iya. Berarti kan intinya kalau masih ada Bapak Kepala Sekolah kan panjenengan mau menjelaskan dan membuktikan gitu Pak ya. Nggih. Jadi tujuannya kan waktu itu ya pembuktian lah kalau masih ada. Nah itu. Nah sekarang, kebetulan kan waktu itu Pak pengawasnya kan sudah tidak di tempat. Kira-kira solusinya jenengan apa Pak? Punya solusi enggak kira-kira panjenengan? Solusi Pak ya. Kalau solusi saya itu punya rencana seperti ini Pak. Kan ini semua kan perangkat pembelajaran sama modul itu kan sama rangkuman itu kan ada di laptop sama di handphone. Rencana mau saya jadikan satu, saya bikin folder kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, semester 1, 2, 3, semester 1, semester 2, seperti itu Pak. Setelah itu saya print Pak. Tapi sebelum langkah itu mungkin saya ingin minta maaf dulu Pak kepada Pak Kepala Sekolah dan Pak Pengawas. Seperti itu Pak. Habis minta maaf, terus saya berikan bukunya tadi atau print out-nya saya berikan kepada Pak Pengawas dan Pak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Seperti itu Pak rencananya. Gimana itu ya? Oke. Kalau seperti itu nantinya, itu rencana saya seperti itu Pak, solusi yang saya miliki. Atau bagaimana ya Pak? Bapak Kepala Sekolah gitu Pak ya. Kalau menurut saya juga sudah bagus. Apa yang suara saya kedengaran Pak? Monggo Pak. Suara saya kedengaran nggih? Nggih. Nah ini suasana sedang hujan ini. Nah menurut saya rencana Pak Ulin sudah bagus. Mungkin ya memang benar-benar perlu dilaksanakan Pak ya, agar tidak semakin berlarut nanti kesalahpahaman dari Bapak Pengawas atau mungkin Bapak Kepala Sekolah yang setiap hari nanti ketemu kan, nanti Pak Ulin juga merasa tidak enak dan sebagainya, canggung dan sebagainya. Nanti juga kalau orang lain tahu tapi tahunya tidak sesuai kan nanti jadi salah paham juga, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Berarti Pak, harus sesegera mungkin ya Pak minta maaf. Betul, harus sesegera mungkin, seperti itu Pak. Nah ini kira-kira Pak Ulin akan melaksanakan rencananya dalam jangka waktu kapan ini? Ini rencana dalam waktu dekat Pak, besok lah. Itu nanti malam kan rencana saya kelompokkan dulu folder file-filenya, kemudian saya jadikan satu folder dulu, terus besok baru saya print Pak, gitu Pak. Saya print sekolah sendiri lah Pak, gitu, biar nanti saya tahu, oh ini yang harus diperbaiki, oh ini yang belum sesuai, seperti itu Pak. Sebetulnya itu di laptop sudah lengkap Pak, ya cuma itu masih tinggal nge-print gitu ya. Ada di beberapa folder, harus saya jadikan satu dulu Pak. Karena masih campur-campur gitu Pak ya. Iya Pak, betul. Masih campur-campur di sana, di sini, seperti itu Pak. Iya. Nah itu menurut saya seperti itu Pak ya, sesegera mungkin biar tidak menambah kesalahpahaman, seperti itu. Nah kira-kira seandainya Pak ini rencana panjenengan itu berhasil ini Pak, kira-kira perasaan panjenengan bagaimana Pak? Wah, kalau ini berhasil, saya sudah minta maaf kepada Pak Pengawas, terus sudah konfirmasi tentunya dengan Pak Kepala Sekolah saya, karena kan setiap hari kan ketemu Pak Kepala Sekolah, hasilnya nggak enak. Itu perasaan saya ketika itu sudah selesai, pasti saya senang Pak.
Jadi saya sambil menunggu Pak Kawan Wibisono, semoga sinyalnya baik kembali dan bisa bergabung dengan saya. Dan tentunya tadi yang pertanyaan Pak Setiawan Wibisono, saya akan ulang perasaan saya itu bagaimana. Perasaan saya itu pasti senang karena hubungan saya dengan kepala sekolah harmonis, dengan pengawas juga nanti akan baik kembali, dan tentunya saya ingin bermanfaat kepada semua guru PAI tentunya dengan membuat modul ajar ataupun perangkat ajar ataupun media-media yang saya miliki terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di SD baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kurikulum 2013 maupun yang kurikulum merdeka akan saya buatkan sebuah link. Saya akan kirim ke beberapa teman sehingga itu nanti akan bermanfaat, dan tentunya akan saya kirim berupa link Google Drive sehingga teman-teman nanti bisa mengakses baik yang ada di seluruh seantero Indonesia seperti itu. Halo. Monggo Pak. Maaf Pak, ini sedang hujan ini. Nggih Pak. Jadi menurut saya ya itu tadi Pak ya, sesegera mungkin dilaksanakan agar tidak bertambah berlarut seperti itu Pak. Nggih Pak, siap Pak. Nggih. Kalau memang berhasil, perasaan Bapak bagaimana ya kira-kira Pak? Gini Pak, perasaan saya kalau boleh tahu ini. Gini, perasaan saya itu pasti senang. Yang pertama karena hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah baik, terus hubungan dengan pengawas PAI nanti juga baik, serta saya akan menjadi bangga dan bahagia dan bisa tidur tentunya Pak, karena saya sudah memiliki print out-nya tadi. Seperti itu Pak. Jadi memang harus saya laksanakan, dan Pak, saya mungkin Pak akan melaksanakan yang namanya ini loh Pak. Ini saya akan buat Google Drive, nanti saya kirim ke beberapa grup WA guru PAI mungkin, biar teman-teman nanti yang belum mempunyai atau bisa buat perbandingan. Oh ini seperti ini, oh ini seperti itu. Rencana betul. Ya, seperti itu. Bisa untuk saling membantu sesama rekan gitu Pak ya, saling berbagi materi mata pelajaran. Nah kalau gitu Pak Ulin harus memiliki sebuah komitmen ya untuk melakukan aksi tersebut. Komitmen saya itu seperti ini Pak. Yang pertama saya akan laksanakan yang namanya tadi mengeprint terlebih dahulu semua modul perangkat ajar maupun sebagainya itu. Seterusnya saya berkomitmen memberanikan diri. Kalau saya kan memang salah Pak, itu minta maaf kepada pengawas dan kepala sekolah saya Pak. Itu komitmen saya seperti itu Pak. Itu ya tadi. Bagus Pak komitmen dengan itu. Jadi kan melibatkan semua pihak gitu ya. Iya Pak. Terus kira-kira ada enggak nanti yang terlibat Pak dalam rencana panjenengan? Oh ini Pak, kalau yang terlibat itu ada beberapa ibu guru mungkin Pak, 1 atau 2 untuk membantu saya menjilid beberapa materi, menyiapkan. Pokoknya saya yang mengeprint, tapi untuk yang menjilid nanti ibu-ibu, karena kan beliau itu kan rapi kalau menjilid gitu Pak. Karena aku juga gantian biasanya Pak, kalau saya yang mengeprint, beliau yang menyetak kelas dan sebagainya, itu seperti itu. Kita kolaborasi lah. Kalau
beliau-beliau yang sedang meng-print, saya nanti yang bantu menata atau yang apa. Nggih. Nah, kemudian ini Pak. Nah, ini kan kita sudah berbincang sharing nggih. Tadi kan dari awal Pak Ulin sudah mengungkapkan bahwasanya tidak bisa tidur, bla bla dan sebagainya karena Pak Pengawas tadi, sampai Pak Ulin punya sebuah rencana, sampai perasaannya kalau nanti itu berhasil dan ini melibatkan banyak orang. Nah, kira-kira ini Pak, tindak lanjutnya bagaimana Pak setelah pertemuan ini? Setelah kita membahas panjang lebar ini, kira-kira tindak lanjutnya Bapak bagaimana ini? Ya, tindak lanjut saya ini langsung saya eksekusi. Nanti malam itu saya langsung folder-folder itu saya jadikan khusus, saya beda-bedakan, terus besoknya saya print satu persatu. Tetapi ini Pak, mungkin untuk materi atau saat saya mengajar besok, katakanlah materi apa, itu saya siapkan terlebih dahulu modul tersebut atau perangkat tersebut, biar sesuai lah seperti itu. Kalau pengawas nanti datang lagi kan saya sudah siap gitu loh, walaupun tidak utuh tapi saya sudah ada. Ternyata seperti itu juga Pak. Iya, betul Pak, betul sekali. Bagus yang Pak Ulin akan lakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang kita bahas ini. Kalau boleh saran Pak, kan yang namanya kita menyiapkan materi dari pembelajaran kan tentunya banyak kan Pak. Mungkin saran saya panjenengan gini, apa ya namanya? Boleh ngasih saran Pak ya? Enggak Pak, ada apa-apa Pak. Terima kasih malah Pak. Nah, mungkin saran saya seperti ini Pak. Mungkin ada sebuah prioritas terlebih dahulu. Materi mana yang mungkin panjenengan siapkan terlebih dahulu. Artinya mungkin 1-2 minggu ke depan itu materinya apa. Nah, itu dulu yang dipersiapkan. Nanti sambil jalan menyiapkan materi berikutnya. Jadi panjenengan menyiapkan juga jalan, mengajar juga nanti juga tidak terganggu karena menyiapkan hal itu. Iya. Sama-sama apa ya namanya dapatnya gitu. Berjalan bersamaan dan tujuannya dapat tercapai. Jikalau nanti suatu saat kok pengawasnya datang, kepala sekolah juga mensupervisi kan, ini sudah walaupun belum secara utuh lengkap semuanya, tapi kan untuk jangka waktu dekat sudah ada gitu Pak ya, ada di tangan. Betul sekali. Terima kasih Pak. Nggih. Ngoten. Ya pokoknya semangat terus Pak Ulin. Nggih Pak. Awan, ngatur mawon Pak. Terima kasih. Banyak sudah mengganggu waktunya ini Pak. Saya mboten mengganggu, tidak mengganggu, malah senang saya diajak ngobrol seperti ini. Jadi saya juga menambah wawasan saya nanti ketika ada pengawas kan barangkali ya kan. Pengawas saya juga seperti itu. Oke Pak. Mungkin ini nanti malam saya bisa tidur setelah menyiapkan folder-folder tersebut Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Sami-sami. Nggih. Bapak. Selain kali saya repotkan kembali pokoknya Pak. Tidak Pak, tidak merasa repot, siap. Nggih. Ngaten mawon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.